Perangkat yang sedemikian canggihnya itu tetap harus hati-hati karena ada virus yang akan bisa membuat kinerjanya menurun. Virus yang mengganggu pikiran, virus yang mengganggu perasaan, seperti insecure, overthinking, penyakit hati, suuzon, gak open-minded, gak mau keluar dari zona nyaman. Mitos itu adalah sesuatu hal yang seringnya dipercaya dari masa ke masa, tapi belum tentu benar. Nah, harus hati-hati kalau kita punya virus-virus itu dan tidak segera diberantas, maka akan menguasai pikiran kita. Ketakutan-ketakutan kita, overthinking kita, takut sih anak saya begini, nanti dia begini, suami saya takut gini, takut gitu. Justru nanti yang ditarik oleh pikiran adalah ketakutan-ketakutannya itu. Nah, setelah kita tahu apa persenjataan manusia menghadapi kehidupan ini, udah tahu karakternya, udah tahu kinerjanya, udah tahu efeknya, udah tahu virus-virusnya. Yang harus kita lakukan adalah memaksimalkan perangkat ini supaya apa yang diberikan Tuhan untuk manusia mengarungi kehidupan ini tidak sia-sia. Gimana caranya? Penuhi dulu kebutuhan 3 unsur. Yang pertama, roh. Roh ini kan penyelenggara kehidupan. Ketika dia masuk ke tubuh fisik hidup, beraktivitas. Ketika roh keluar dari tubuh fisik, kegiatan berhenti, mati. Roh juga penyelenggara atas bisa berjalannya perangkat kerja ini. Maka kita penuhi kebutuhan roh berupa ibadah, ditingkatkan ibadahnya supaya frekuensinya membesar, sinyalnya menguat, sehingga pekerjaan dari perangkat ini bisa berjalan dengan maksimal. Lalu penuhi kebutuhan fisik supaya otaknya tetap sehat, jantungnya tetap sehat. Maka harus makan, minum yang cukup, tidur yang cukup, metabolismenya perhatikan supaya terus seimbang, olahraga, lakukan banyak stimulasi otak, dan sebagainya. Lalu penuhi kebutuhan jiwa, yaitu mempositifkan ilmu kita, rubah tontonannya, cari teman-teman baru yang lebih worthy, yang bikin kita bagus, yang membaguskan kita. Ganti bacaannya atau tambah dengan yang lebih banyak positifnya. Hilangkan virus-virusnya dengan banyak berzikir supaya kita hatinya tenang dan lebih fokus, sehingga bisa mulai terkikis sedikit demi sedikit virus-virusnya. Rubah kebiasaan kita yang negatif, dihilangkan atau kita tambah kebiasaan-kebiasaannya dengan yang banyak positifnya. Cari pergaulan yang baru, cari lingkungan yang baru yang akan lebih membaguskan kita. Nah, hal-hal ini kalau kita lakukan terus-menerus akan membuat jiwa kita menjadi bulat utuh, nggak penyok-penyok. Dengan bulat utuh ini artinya kebutuhan roh terpenuhi, fisik terpenuhi, jiwa terpenuhi, frekuensi meningkat, sinyal menguat, perangkat berjalan dengan lebih maksimal. Sehingga kita bisa berkeputusan dengan lebih tepat, bisa menarik hal yang lebih worthy, dan bisa memposisikan diri kita di posisi yang lebih baik, sehingga kita bisa berjalan di muka bumi ini dengan optimis.